Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rafael Michael Tanoto. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pengerjaan saya di mana saya membayangkan saya ini memiliki perusahaan nih. Saya memberikan bukti nyata atau studi kasus langsung untuk pengerjaan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Kita langsung saja. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan bikin ini coba. Setelah kita sudah membuat coba, kita masuk ke jurnal umum. Nah, di sini di yang pertama. Pertama ini saya memberikan surat pernyataan penyetoran modal untuk perusahaan saya, yaitu ada ini uang cash, lalu ada peralatan, lalu ada kendaraan, ada tanah, lalu ada di kreditnya itu share capital ordinary. Nah, karena kita kan udah selesai semua, nih kita tinggal masukin nominalnya. Cowoknya kan sudah memakai rumus yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi di sini itu tinggal masukin aja. Nah, lalu keterangannya di sini penyetoran modal awal. Nah, selanjutnya yang kedua, di tanggal 2 ini saya membeli peralatan, namun dengan cara utang, di mana saya ini menerima invoice. Jadi, di sini saya mendapatkan equipment dengan akun payable, di mana saya ini memiliki utang sebesar 1.250. Karena kan kenapa bisa utang? Karena invoice. Invoice ini tuh merupakan tagihan. Nah, di tagihan ini juga saya masih belum menerima barangnya gitu. Jadi saya masih belum ada tanda tangan saya, masih belum menerima kwitansi juga. Jadi barang saya ini masih belum ada di tangan saya, jadi masih invoice gitu, eh, masih utang lah. Nah, lalu yang ketiga, nah di ketiga ini saya melakukan jasa untuk orang lain yaitu PT Kresna Sehat. Saya di sebelumnya di perusahaan saya ini tuh di PT Tanoto Firm, saya ini membuka jasa servis di mana servis HP, komputer, AC atau barang elektronik lainnya. Nah, di ketiga ini kan saya melakukan pendapatan jasa, jadi ada bank BCA karena pembayarannya itu melakukan bank BCA, jadi kita pakai bank BCA bukan lagi cash. Lalu kan cowoknya sudah tahu tadi, cowoknya kan otomatis langsung ada. Nah, di sini itu ada 1.600, 1.600. Nah, ini menerima pendapatan jasa dibayarkan dengan bank BCA. Kita mengasih kwitansi karena kwitansi atau resip karena kita kan sudah dibayar nih, sudah dibayar sama sudah dikerjakan. Jadi penjual sama pembeli itu sama-sama memberikan tanda tangan di resip ini supaya di resip ini tuh udah di pendapatan kali ini tuh udah clear gitu loh. Semua sudah mendapatkan bagiannya masing-masing di mana Krisna Sehat ini mendapatkan jasa servis saya sebagai pemilik mendapatkan uang pendapatan jasa yang telah saya berikan untuk Krisna Sehat. Oke, selanjutnya di tanggal 5. Di tanggal 5 itu saya memberikan resip kepada CIA atau PT CIA di mana saya ini melakukan jasa servis AC, servis HP, lalu servis laptop. Di mana yang totalnya ini seharusnya 1.850, namun saya cuma mendapatkan bentar, cuma mendapatkan 925 ini sebagai bank BCA. Kenapa kayak saya cuma dapat 925? Kenapa gua nggak langsung aja 1.850? Karena di sini kan ada note payment has been done 50%. Jadi 50%-nya dari 1.850 ini kan 925.
Jadi sisanya itu masuk di piutang, account receivable. Oleh karena itu, saya cuma mendapatkan kas sebesar 925, karena cuma dibayarkan 50%, berarti sisanya itu masuk ke piutang. Piutang itu di mana orang lain itu punya kewajiban akan kita gitu loh. Jadi kita itu punya hak atas orang lain. Hak kita itu ada di orang lain, di mana ya piutang ini berupa uang. Lalu service revenue atau pendapatan jasa sebesar 1.850.000. Nah, kenapa di sini ditulis 1.850.000? Kenapa nggak 925 juga? Karena di 1.850 ini kita kan sudah melakukan pekerjaan nih. Karena sudah berbentuk kwitansi atau resip. Kita sudah melakukan pekerjaan, kita mencatatnya itu sebagai pendapatan jasa atau ya ini service revenue. Karena kalau misalnya kita belum kerja, kita nggak bisa nyatat ini sebagai service revenue, tapi sebagai unearned service revenue atau pendapatan diterima di muka gitu, pendapatan jasa yang diterima di muka. Jadi kita cuma dapat uang mukanya aja, tapi kita tuh masih belum kerja gitu, masih belum kerjain pendapatan jasa kita. Oke, kita next ya. Di tanggal selanjutnya, nah ini di tanggal selanjutnya itu kita membayar utilities expense atau kita membayar PLN gitu ya. Nah, PLN itu sebesar 300, lalu ada administration expense itu sebesar 15. Nah, administration expense ini tuh biaya admin, utilities expense ini biaya listrik gitu, biaya listrik atau ALT lah, air, listrik dan sebagainya gitu. Lalu cash kita kan bayar ini dengan cash ya. Dan cash berarti otomatis yang berkurang itu cash kita, bukan bank kita. Tuh teman-teman. Oh bentar, ini masih belum saya hitamin ya. Ini saya hitamin semua aja dulu ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Selanjutnya. Nah, ini kan selanjutnya kan kwitansi nih. Kenapa sih masuk kwitansi? Kenapa nggak masuk invoice gitu ya? Nah, di sini ini kan ada note dicicil selama 4 kali, tapi sudah membayar cicilan yang pertama. Otomatis kan kita terima uang nih. Kita terima pendapatan dibayar di muka atau diterima di muka itu. Diterima di muka, sorry, maaf. Salah, bukan dibayar di muka tapi diterima di muka. Berarti Bank BCA sama unearned service revenue. Kenapa unearned service revenue? Ya kita kan di sini kan informationnya kan jasa service AC dalam kurung dikerjakan bulan depan. Berarti kan kita kan masih belum kerja nih. Dan kita cuma mendapatkan cicilan yang pertama. Ya cicilannya kan 4 kali dari $200 itu kan 4 kali. Berarti kan 200 dibagi 4 itu kan 50. Nah, kita cuma dapat 50 dari sini. Bank BCA sama unearned service revenue itu sebesar 50. Tuh. Nah, kita lanjut ke yang ketujuh ya. Oh ya, sebelum lanjut, ini kan Bank BCA nih. Kenapa sih Bank BCA? Karena di bawah note itu ada penjelasan tentang payment information. Nah, payment information itu ditujukan untuk pembayarannya itu dilakukan secara apa sih? Secara cash atau secara bank gitu, atau utang. Utang itu bisa. Nah, tapi di sini kita kan menggunakan Bank BCA. Jadi kita mendapatnya di debit itu yang bertambah aset kita itu ya Bank BCA gitu. Selanjutnya yang ketujuh. Nah, ketujuh ini kita akan membayar utang kita ke Asus gitu ya untuk menerima barang. Nah, jadi kalau misalnya membayar utang, tuh account payable atau utangnya itu kita kurangin karena di sini kan kita bayarnya udah full nih, udah full pakai cash juga di account payable yang sebelumnya nih bisa lihat kan 1.250 karena kita sudah membayar semua, jadi kita mengurangi account payable. Kalau misalnya hutang bertambah itu kan di kredit, kalau misalnya berkurang di debit. Jadi kita kan mengurangi utang nih, mengurangi utang kita ke orang lain. Jadi 1.250 ini di kredit, di debit.
Kalau cashnya kan kita kan berkurang nih, berkurang karena kita membayar peralatan kita yang kita utang tadi sebelumnya. Jadi kita bayarnya pakai cash, cash berkurang di kredit gitu. Nah, ini ada penjelasannya. Membayar utang di tanggal 2 Juni 2020. Oh, ini salah tulis, maaf teman. 2020. Nah, benar-benar. Selanjutnya di transaksi ke-8. Di transaksi ke-8 ini saya membeli perlengkapan. Nih, berarti kan supply cash sama account payable. Kenapa Mas ada account payable? Karena saya ini masih bayarnya tuh kayak dibayar di muka gitu, teman-teman. Jadi masih ada yang nyicil untuk berikutnya. Jadi di note-nya ini kan dijelaskan kalau misalnya sudah dibayarkan 50%. Jadi 450 dikali 50% ya hasilnya kan 225. Berarti saya sudah bayar 225 dengan cash nih. Nah, dengan cash sisanya baru account payable atau utang saya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke tanggal 15. Nah, tanggal 15 itu kita ngasih resip atau kwitansi ke CIA, di mana CIA ini melunasi utangnya gitu ya. Melunasi utangnya yang kemarin ini, yang di sini. Nah, di sini service revenue. Dia tuh melunasi utangnya di mana Bank BCA kita kan bertambah, dia kan membayarnya kan pakai Bank BCA nih. Berarti Bank BCA kita bertambah 925. Kenapa 925? Karena yang sebelumnya kan sudah dibayarkan 50%. Jadi nggak perlu membayar full lagi, cuma bayar 925 saja. Account receivable-nya berkurang atau piutangnya berkurang. Berkurang itu di kredit. Kalau bertambah di debit gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kerjain jurnal umum itu harus ingat-ingat rumus persamaan dasar akuntansi, di mana aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ekuitas kalau bertambah di mana, liabilitas kalau bertambah di mana, aset kalau bertambah di mana, kalau berkurang di mana, gitu ya teman-teman. Itu yang benar-benar harus hafal ya. Harus hafal sama harus dimengerti. Nah, selanjutnya kita masuk ke tanggal 21. Nah, 21 ini kan ada salaries and wages expense, di mana saya membayar utang gaji untuk karyawan saya gitu ya. Nah, karena saya akan memiliki 3 karyawan ya, baik saya memiliki 3 karyawan, saya membayar 650 totalnya dengan bank BCA yang saya transfer ke masing-masing tiap karyawannya. Jadi otomatis kan salaries and wages expense tadi kan mengurangi ekuitas pemilik. Mengurangi ekuitas itu kan berarti kan di debit. Kalau mengurangi ekuitas di debit, kalau menambah ekuitas di kredit gitu. Karena kalau misalnya beban itu kan pasti kan mengurangi ya, mengurangi ekuitas atau mengurangi laba ditahan lah. Mengurangi laba ditahan jadi di kredit gitu ya teman-teman. Nah, kalau Bank BCA berkurang kan di kredit. Jadi membayar gaji 650 di debit, 650 di kredit. Kita masuk ke transaksi yang terakhir, bukan, yang ke-11, tanggal 25. Nah, ini saya membayar biaya iklan sebesar 2.100. Nah, kenapa sih saya membayar 2.100? Padahal di resipnya ini kan saya harusnya cuma bayar 2.000 gitu ya. Tapi di sini tuh ada pajak. Pajaknya itu sebesar 5%. Nah, 5% dari 2.000 itu kan 100. Jadi kita membayar 2.100. Saya juga membayar pakai bank BCA, jadi yang berkurang bukan cash saya, tapi bank BCA. Gitu. Nah, kita masuk ke transaksi yang terakhir nih. Nah, transaksi yang terakhir ini, saya cuma menampilkan bukti transaksi melalui bank ya. Berarti gini. Nah, ini kan hanya saya
itu mengambil prive. Saya sebagai pemilik perusahaan mengambil prive untuk kebutuhan saya itu sebesar 5 gitu ya. Jadi bank BCA-nya berkurang 505, privenya kita karena untuk keperluan pribadi bertambah 505. Tuh teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke buku besar. Sebelumnya kita kan sudah belajar tentang buku besar nih. Saya sudah menjelaskan tentang cara menggunakan pivot table. Jadi saya tidak perlu mengulangi lagi karena itu akan memakan waktu yang sangat lama. Saya sudah menyiapkan di sini buku besar saya. Nah, saldo sudah ada. Kita pakai saldo di sini tuh saldo yang rumus yang tadi saya ajarkan, di mana if debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit. Sebaliknya, kredit dikurangi debit gitu. Jadi di sini ini kan nah 10.000 ada 3.015, ada 1.250, ada 225. Yang dimana saldo terakhirnya tuh 8.210. Sama semuanya harus ada saldonya supaya membantu kita untuk di neraca saldo agar tidak kebingungan gitu ya. Intinya tidak kebingungan untuk mencari saldo gitu. Jadi di sini sudah disiapkan saldonya. Nah, karena kita kan udah bikin buku besar semua, bikin neraca saldo itu nggak perlu kita bikin pivot table ulang. Tapi kita bisa copy sheet-nya, kita bikin sheet baru gitu. Kita copy paste sheet-nya dari buku besar ini. Nah, kalau misalnya kita copy paste, berarti kan ini kan masih ada semua. Kita tinggal hapus satu-satu di sini. Nah, kita hapus gitu ya. Bentar. Aduh. Nah, kita hapus. Set. Kita hapus satu-satu semua sampai kita nyisain satu di sini. Anggapannya satu di sini gitu ya. Yang jadi gini. Nah, nanti kan sisanya satu di sini. Kan saya kan sudah menjelaskan sebelumnya di mana akun itu nggak bisa dimasukin ke filter lagi karena itu bukan buku besar, tapi kita masukin ke rows. Jadi akunnya di rows di sini. Ini semua akun yang ada. Lalu debit kredit kita udah nggak bisa pakai yang debit kredit ini, tapi kita pakai debit kredit yang menggunakan rumus sebelumnya, yaitu if debit lebih besar daripada kredit, debit minus kredit. Sama kayak kayak yang eh, sama kayak yang kredit, if kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangi debit gitu. Intinya gitu teman-teman. Nah, bakal keluar kayak gini. Nah, kalau misalnya kita lihat di buku besar sama di neraca saldo, buku besar yang tadi kan kasnya itu kan saldonya kan 8210 nih. Nah, di sini juga 8210. Kalau misalnya kita lihat tanah 750 juga. Lalu selanjutnya apa selanjutnya itu 245 itu apa? Oh ini Bank BCA. Bank BCA 245. Selanjutnya juga 245 sama. Lalu ada akun receivable. Akun receivable 0. Kenapa 0? Karena kan tadi kan ada transaksi yang dimana kita mendapatkan piutang. Kita menerima piutang, tapi piutang itu juga dilunasi gitu. Jadi sudah dilunasin, jadi ada di debit sama di kredit. Jadi sama-sama impas gitu. Apanya jadi 0 gitu ya. Lalu selanjutnya kita lihat di vehicle. Vehicle ada 2.000 karena transaksi di penyetoran modal awal itu sebesar 2.000. Lalu ada supply 450. Supply 450 benar. Equipment-nya 1.600 benar. Lalu ada account payable. Mana account payable-nya ya? Nah, ini account payable ini 225. 225 kenapa? Karena kan kita kan masih punya utang sebelumnya yang akan dibayarkan di bulan depan gitu. Jadi kita masih punya utang atas orang lain gitu ya teman-teman. Ini ada 225 di kredit, lalu unearned service revenue karena kan
Di periode ini kita cuma membayar cicilan 1 kali. Kita cuma dibayar cicilan yang pertama, tapi kan kita kan masih belum kerja, jadi masih dihitung sebagai unearned service revenue atau pendapatan diterima di muka gitu ya. Lalu ada Privo yang tadi 505, lalu ada share capital ordinary atau penyetoran modal awal gitu ya. Lalu ada service revenue, pendapatan jasa yang telah kita lakukan selama periode itu sebesar 3.450. Lalu ada salaries and wages expense atau beban gaji. Lalu ada utilities expense. Lalu ada administration expense atau biaya admin gitu ya. Lalu ada advertisement expense atau biaya iklan. Nah, di sini ini kan kalau misalnya kita pakai rumus kan grand total kan 00 nih. 00. Jadi kita jumlahin sendiri pakai sum. Sum B4 sampai B19 nih. Sama selanjutnya tuh sum C4 sampai C19. Biasanya jadi, dan raca saldo ini harus imbang ya teman-teman ya. Harus sama itu. 16.825 sama 16.825. Kalau misalnya ada kekeliruan, itu hasilnya tuh pasti nggak imbang teman-teman. Jadi di sini tuh harus imbang. Di jurnal umum juga harus imbang. Nih, imbang nih. 24045, 24045. Nah, harus imbang antara debit dan kredit. Udah, sekian dari saya untuk pembahasan studi kasus kali ini. Saya Rafael Michael Tanoto. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih semuanya telah menyimak sampai akhir. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.